Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang gelombang mekanik. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Yang kedua, melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik. Berikut presentasi hasilnya. Indikator esensialnya, yang pertama menjelaskan karakteristik gelombang mekanik, yang kedua menunjukkan jenis-jenis gelombang, yang ketiga mendeskripsikan gejala gelombang mekanik, yang keempat mengidentifikasi bersama-samaan dalam gelombang mekanik, yang kelima mempresentasikan karakteristik gelombang mekanik melalui percobaan atau demonstrasi. Gejala gelombang. Gelombang adalah osilasi yang merambat pada suatu medium tanpa disertai perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Gelombang merupakan gangguan sifat fisis dari suatu medium yang merambat melalui medium itu menurut waktu dan tempat, tetapi materi medium tidak mengalami perpindahan. Gelombang berdasarkan cepat rambat dan medium yang dilalui dibagi dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yang kedua gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang mekanik, perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Contoh, gelombang bunyi, gelombang air, gelombang pada tali, gelombang pada dawai. Gelombang mekanik timbul, yang pertama perlu usikan sebagai sumber, yang kedua perlu medium yang dapat diusik, yang ketiga perlu adanya mekanisme penjalaran usikan. Ini gambarnya. Gelombang berdasarkan arah getar dibagi dua. Yang pertama gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Misalkan diberikan seutas tali kemudian digetarkan, maka akan menunjukkan pola seperti ini. Ini namanya gelombang transversal. Yang ini arah getarannya, yang ke sana arah rambatannya. Di sini terdapat bukit dan lembah. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berhimpit dengan arah perambatannya. Misalnya diberikan gambar gelombang longitudinal pada selingki. Ini gerakan ke kiri, ya. Ini dalam keadaan seimbang. Ini arah getarannya, ini arah hambatannya. Nah, di gelombang longitudinal terdapat perapatan dan renggangan. Persamaan dasar gelombang. Gambar A adalah gelombang transversal dan gambar B adalah gelombang
longitudinal. Persamaannya V sama dengan lambda kali F, atau V sama dengan lambda per T, di mana lambda itu panjang gelombang dalam satuan meter, kemudian F frekuensi gelombang dalam satuan hertz, kemudian T besar periode gelombang dalam satuan sekon, kemudian V kecil cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon. Contoh soal, seutas tali yang panjangnya 8 meter direntangkan lalu diketakkan selama 2 sekon. Terjadi gelombang seperti pada gambar berikut ini. Tentukan yang pertama panjang gelombang, yang kedua frekuensi, yang ketiga periode, dan yang keempat cepat rambat. Berikan gambar seperti ini. Ini ada berapa gelombang? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jarak dari sini ke sini 8 meter. Penyelesaiannya dari gambar terjadi gelombang sepanjang 4 lambda, berarti 4 lambda sama dengan 8 meter. Lambda sama dengan 8 per 4 sama dengan 2 meter. Selama 2 sekon terjadi 4 lambda, atau selama 1 sekon menjadi 2 lambda. Jadi frekuensinya sama dengan N per T kecil. N itu banyaknya gelombang, berarti 2 lambda ya. 2 lambda per 1. F sama dengan 2 Hz. Kemudian periodenya sama dengan 1 per F, sama dengan 1,5 sekon. Sedangkan cepat rambatnya sama dengan lambda kali F, sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 meter per sekon. Contoh berikutnya, dalam 30 sekon ada 10 gelombang laut yang melintas. Jika jarak antara puncak dan dasar gelombang yang berdekatan 6 meter, berapa cepat rambat gelombang laut tersebut? Diketahui dari data T kecil sama dengan 30 sekon, N sama dengan 10, lambda sama dengan 12 meter. Ditanyakan V-nya berapa? Jawab V sama dengan F kali lambda, V sama dengan M per T kecil kali 12, V sama dengan 10 per 30 kali 12, V sama dengan 4 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang laut tersebut sebesar 4 meter per sekon. Contoh berikutnya, gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 meter per sekon pada frekuensi 4 Hz dan amplitude 5 cm. Jika jarak AB sama dengan 18 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB adalah, diketahui dari data V sama dengan 12 meter per sekon, F sama dengan 4 Hz, A sama dengan 5 cm, diubah ke meter 5 kali 10⁻², lambda sama dengan V per F sama dengan 12 per 4 sama dengan 3 meter. AB sama dengan 18 meter. Ditanya N kecil berapa? Jawab N kali lambda sama dengan AB, N kali 3 sama dengan 18, N sama dengan 18 per 3 sama dengan 6. Contoh berikutnya, sebuah gelombang menjalar pada air. Dalam waktu 2 sekon, gelombang dapat menempuh jarak 10 meter. Pada jarak tersebut terdapat 4 gelombang. Tentukan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Alasannya diketahui dari data T sama dengan 2 sekon, S 10 meter, N sama dengan 4. Untuk menjawab frekuensi yang berapa frekuensinya, maka kita cari dengan persamaan V sama dengan F sama dengan
N per T sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 Hz. Yang B periodenya atau T itu sebesar 1 F sama dengan setengah sekon. C panjang gelombang memenuhi persamaan bahwa 4 lambda sama dengan 10, lambda sama dengan 10 bagi 4 sama dengan 2,5 meter. Sedangkan cepat rambat ke gelombang V sama dengan lambda kali F sama dengan 2,5. 2,5 kali F sama dengan 5 F. Demikianlah penjelasan tentang gelombang mekanik. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.